Bukan Sintayong, tapi John Hartman. Ya, John Hartman adalah pelatih terbaru dari Timnas Indonesia. Mungkin banyak dari kalian masih berharap Sintayong akan melatih Timnas Indonesia, cuman makin kesini kayaknya itu tidak akan terjadi. John Hartman sendiri ini pernah meloloskan Timnas Kanada baik pria maupun wanita ke Piala Dunia. Jadi mari kita dukung pelatih terbaru Timnas Indonesia agar Timnas segera masuk ke Piala Dunia. Menurut kalian gimana? Kalian tetap berharap Sintayong atau kalian dukung pelatih terbaru ini? Ngambil resiko sih ngambil resiko, cuma jangan konyol juga. Dinamika yang terjadi di Timnas Indonesia sekarang adalah hasil dari kekonyolan Erick Thohir. Keputusan mengganti pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia bukan sekedar langkah berisiko, tapi tindakan gegabah yang harus dipertanggungjawabkan. Erick Thohir tidak bisa terus bersembunyi di balik proyek jangka panjang. Sementara keputusan-keputusannya justru menghancurkan fondasi yang sudah dibangun. Dan masih bisi-bisannya dalam unggahan di Instagramnya menulis, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik ini. Kami tidak butuh rekor, Pak. Kami butuh lolos ke Piala Dunia. Kalau masih ada rasa tanggung jawab, mundur dari kursi ketum PSSI adalah satu-satunya langkah terhormat. Jangan lupa follow untuk info seputar sepak bola Indonesia lainnya. Salam semangat sepak bola Indonesia. John Hartman sadar betul bahwa ia datang ke Indonesia di saat yang cukup berat, di mana bayang-bayang Sintayong masih melekat kuat di hati supporter. Namun pelatih asal Inggris ini punya strategi jitu untuk memenangkan hati jutaan fans Garuda yang fanatik. Kuncinya bukan hanya taktik, tapi karakter permainan yang ngotot. Supporter Indonesia itu sebenarnya sederhana, menang ya bonus. Tapi melihat pemain lari sampai kram dan bertarung demi lambang Garuda di dada adalah kewajiban. Hartman yang dikenal sebagai motivator ulung, diprediksi bakal menanamkan fighting spirit tinggi agar timnas tidak bermain loyo. Hartman juga disarankan untuk melakukan pendekatan budaya, belajar bahasa Indonesia, ramah menyapa supporter, dan tinggal di Indonesia akan menjadi nilai plus. Jangan seperti Kluivert. Selain itu, target nyata di depan mata adalah Piala AFF 2026. Jika ia mampu mempersembahkan trofi yang sudah puluhan tahun kita idamkan itu, otomatis ia akan mendapatkan kunci kebal kritik. STY 5 tahun 0 trofi. Pelatih nggak laku kalau John Hartman diperebutkan 3 negara, Jamaika, Honduras, dan Indonesia. Waduh, ya ada buzzer nih ceritanya nih. Canda ya bang. Jadi gini bang, kalau menurut gua, ya memang STY selama 5 tahun tuh 0 trofi. Ya, kita nggak bisa pungkirin. Tapi, STY yang membangun semua fondasi timnas Indonesia dari minus. Sekarang bayangin, Kak. Mungkin sekarang kita nggak ada hasil. Mungkin sekarang kita belum melihat sebuah prestasi. Ya, dibilang 0 trofi gitu. Tapi coba kakak lihat gitu. Perkembangan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Progres yang terjadi dari tahun ke tahun. Itu yang mahal. Orang itu hanya melihat hasil, bukan melihat sebuah trofi. Ya Kak ya. Buat apa kalau kita dapat trofi, tapi kita nggak pernah mengalami sebuah proses yang benar-benar timnas kita tuh dibangun dengan chemistry yang kuat. Ya, percuma kalau nanti trofinya kayak Indra Safri. Kita menang SEA Games tahun 2023, tapi di tahun 2025 ini kita malah lolos grup aja nggak trofi. Ya kan? Mending kita melewati sebuah proses, melewati sebuah progres yang baik, ya. Tapi hasilnya kita akan lihat nanti. Ya kan, Kak? Kakak bisa lihat, ya kan? Perlahan-lahan kita sudah mulai melangkah. Tapi di tahun ini, Kakak ngelihat nggak? Kalau kita gagal Piala Dunia, gagal SEA Games, gagal AFF, gagal AFC. Jadi apa Kak yang bisa kita harapkan sekarang? Ya kan? John Hartman diperebutkan 3 negara. Kak, jangan kakak kira STY nggak diperebutkan. Dia sempat di interview pas kesini dibilang ada 1 negara yang nawarin dia. Ada 1 klub yang nawarin dia. Jadi jangan bilang, oh STY nggak laku. Nggak, ada tawaran, dia cerita kok. Coba kakak cek aja. Ya kan? Di YouTube-nya JJ atau apa, ada gitu loh Kak. Dan persoalan ST sekarang kalau kakak bilang kita ganti aja sama John Hartman. Kak, Patrick Kluivert aja udah diganti, nggak ada apa-apanya. Ya kan? Maksudnya kita harus melewati sebuah proses lagi. Dan ingat Kak,
pelatih itu jodoh-jodohan. Tapi kan Bang STY kan dipecat di Ulsan. Bodoh dia. Ingat, pelatih itu jodoh-jodohan. Dan menurut gua, STY itu berjodoh di timnas. Ya kan, bisa dilihat pemain-pemain kita berkembang maju. Sampai kita nggak pernah nyangka Rafael Strike sekarang jadi gembel. Jadi Elklemer. Padahal di tangan Sintayong dia jadi kuat. Berarti kan itu sebuah jodoh. Sekarang gini Kak, kita filosofikan cari pasangan. Kalau Kakak dapat pasangan yang nggak bisa support Kakak, yang nggak bisa bikin Kakak maju dan berkembang, saya rasa Kakak akan hancur hidupnya. Karena pasangan itu juga akan menentukan masa depan kita. Ketika kita salah pilih, salah melangkah, hancur. Ya kan? Sama kayak sekarang STY. Ya kan? Kenapa bisa berhasil? Nah, ya kan? Jadi pelatih itu juga jodoh-jodohan. Kalau kita udah ketemu jodohnya kita, pasangan kita udah saling mengerti karakter, saling ini, chemistry-nya pasti terbentuk. Tapi kalau kita salah jodoh, salah langkah, selesai sudah. Seperti itu, Kak. Ya, jadi kenapa 5 tahun STY itu menjadi yang tetap terbaik? Karena menurut aku, STY itu ya jodoh, udah berjodoh sama kita. Mungkin di Ulsan dia nggak berjodoh. Mungkin di Korea dia nggak berjodoh. Tapi di kita. Sama kayak kakak kerja. Kakak pacaran misalnya. Kita ngomong lah pacaran. Emang kakak pacaran berhasil sampai nikah? Iya, ada. Tapi kan cuma satu di antara berapa juta umat peluangnya. Kadang kita pacaran putus, bahkan nikah pun bisa cerai. Jadi ya, kita harus menemukan jodohnya kita. Kalau emang STI jodohnya kita, ya sudah. Ya kan teruskan. Ya kan? Jangan mencari jodoh yang lain yang belum tentu berjodoh. Itu namanya sama aja bermain api. Ya sama aja gini, kakak sama istri satu. Udah damai, udah lancar, udah langgeng, nggak ada masalah rumah tangga. Tiba-tiba kakak selingkuh. Ada nggak yang selingkuh? Terus tiba-tiba kakak jadiin istri kedua. Ada nggak istri kedua tuh pasti selalu lebih baik dari istri pertama? Selalu pasti istri pertama lebih baik dari istri kedua. Ya itu. Gitu loh. Ya kan namanya sudah jodoh. Tuhan sudah kasih jodoh satu. Ya, Tuhan nggak pernah bilang jodoh lu ada 10. Nggak ada. Hidup itu berpasangan. Cewek cowok. Nggak ada tuh. Cowok pasangannya sama 10.000 cewek gitu. Nggak ada. Ya. Mau